Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas sedikit di mana ada salah satu pemain dari JDT yaitu Bergson. Dia ingin dinaturalisasi karena dia sudah mau bermain di Malaysia, Liga Super Malaysia selama 5 tahun dan diharapkan mampu untuk bermain melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Dan tanpa basa-basi lagi, di sini aku akan membahas terkait hal-hal apa saja dan apa sih pengaruh jika Bergson nantinya masuk ke skuad Harimau Malaya. Oke, langsung saja ke pembahasan untuk profil pemain ini, yaitu Bergson Da Silva bermain di JDT, tentunya berusia 34 tahun, tidak muda, tidak sangat tua juga. Pas untuk layaknya pemain yang berpengalaman, memiliki tinggi 180 cm, dia mempunyai peran bermain di lini tengah dari penyerangan di kiri maupun di sayap kanan. Dan kita tahu bahwa chemistry antara Bergson dan Arif Aiman ini juga sangat cocok ya. Kita tahu sendiri bahwa di JDT, Arif Aiman dan Bergson merupakan dua pemain yang pencetak gol terbanyak di JDT. Bergson sebanyak 33 gol dan itu merupakan angka yang sangat fantastis tentunya. Tapi yang bikin aku ya nggak hanya terpukau dengan golnya tersebut, dia juga mempunyai finishing yang sangat bagus dan juga mempunyai fisik yang kuat. Dan tentunya dengan umurnya yang sekarang 34 tahun, dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak di level tertinggi dari Liga ASEAN dan juga liga atau kompetisi di Asia. Yang bikin banyak orang berharap Bergson bisa menjadi tentunya solusi yang cepat untuk mengatasi lini serang dari tim Harimau Malaya. Nah, kemudian nih aku ingin sedikit membalikkan atau kilas balik tentang performa dari Bergson pada lanjutan ACL Elite 2024-2025 antara JDT melawan Buriram United selama 2 leg. Di pertandingan tersebut, Bergson ini menurut aku agak kurang ya, underperform bisa dibilang, dikarenakan kita tahu sendiri bahwa Bergson yaitu bermain di posisi depan tetapi dia tidak bisa menyumbangkan skillnya yaitu finishing dan juga memberikan umpan, di mana dia sebelum-sebelumnya dia memberikan banyak banget umpan maupun gol. Yang golnya kita tahu sendiri sebelumnya 33 gol dan asisnya pun banyak juga di sebelum-sebelumnya, sebelum 16 besar ACL Elite. Tetapi aku Bergson ini menurut aku ya, dia sedikit mengalami penurunan performa atau kurang cocok lagi dengan gaya permainan JDT, karena kita tahu JDT sekarang banyak banget pemain-pemain depan yang bagus dan juga kita tahu bahwa Bergson ini sudah tua, jadi pastinya fisiknya pun sudah pasti menurun demi sedikit. Oleh karena itu kita tahu bahwa Bergson ini kita mengambil ada dua kesempatan ya, pengalaman maupun kekurangannya dia nantinya. Kemudian aku juga ingin membahas sedikit ya tentang naturalisasi dari Bergson ini. Kita tahu Bergson ini pemain dari Brazil, lahir dan besar di Brazil. Dia bermain untuk JDT selama hampir mau 5 tahun dan tentunya dia bisa menjadi solusi yang cepat untuk Harimau Malaya untuk mengatasi lini serang dari Harimau Malaya. Tetapi alasan-alasan atau faktor-faktor yang menurut aku JDT bakal menjadi kuat jika ada dia dan juga Harimau Malaya akan menjadi kuat jika ada dia, yaitu karena dia mempunyai gol yang banyak di musim ini, yaitu terbanyak 33 gol dan sangat produktif sebagai striker dengan umur yang sebegitunya yaitu 34 tahun. Kemudian juga dia sangat konsisten kan terkait golnya itu. Kemudian dengan umurnya yang selanjutnya yaitu dia juga memiliki pengalaman yang sangat banyak. Dia berkompetisi di banyak banget negara dari Brazil hingga ke Malaysia. Tentu dengan hadirnya Bergson juga mampu bisa membangkitkan semangat di lini penyerangan dari Harimau Malaya nantinya. Kemudian yang alasan faktor yang menurut aku paling tepat yaitu solusi cepat. Kita tahu pada kualifikasi Piala Asia Harimau Malaya
atau Malaysia ini akan menghadapi Vietnam yang juga mempunyai pemain depan yang sangat berbahaya, yaitu dia juga merupakan pemain dari Brazil. Tetapi jika nantinya Malaysia tidak bisa memenangkan pertandingan atau berada di puncak klasmen, jika nantinya Malaysia kalah atau seri melawan Vietnam, ini menjadi tanda tanya besar atas kegagalan dari Harimau Malaya untuk tidak bisa melaju ke babak selanjutnya atau ke Piala Asia 2027. Oleh karena itu, ini merupakan solusi yang tepat untuk Harimau Malaya untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan atau kurangnya pengalaman di lini depan. Tetapi aku juga ingin menyoroti sedikit ya terkait revolusi dari Harimau Malaya. Kita tahu bahwa revolusi Harimau Malaya ini kebelakangan ini sering digemparkan bahwa TMJ akan merevolusi skuad dari Harimau Malaya. Terus ada banyak pemain datang naturalisasi, kemudian ada lagi banyak banget pemain dari heritage datang. Tetapi jika nantinya Backsound ini menjadi salah satu proyeknya atau bisa menjadi salah satu pemain yang akan bermain untuk Harimau Malaya, ini menurutku tidak pas. Karena ini bukan project atau revolusi, karena Backsound ini merupakan pemain yang cuman jadi solusi cepat aja, tidak menjadi solusi jangka panjang. Backsound paling bisa bermain dengan 1 sampai 2 tahun saja. Sehingga kalau misalkan Backsound nanti menjadi naturalisasi, menurut aku kurang banget. Karena sebelumnya kita tahu juga di Harimau Malaya ada Romel Morales, dan ada Paulo Joseu, terus ada Sumareh juga yang baru dimasukkan lagi. Banyak banget pemain-pemain tua di lini depan. Dan aku harap revolusi yang nantinya sebenarnya terjadi yaitu pemain-pemain seperti Hector Hevel yang bermain di kualitas di 28 tahun, paling maksimal 30 tahun, dan mencari pemain-pemain muda yang ada di Eropa tentunya dengan keturunan dari Harimau atau Malaysia, Harimau Malaya. Oleh karena itu, menurutku ada juga yang bilang bahwa dari Malaysia menolak untuk merekrut pemain yang kurang. Menurutku ya gimana, kualitasnya udah beda ya di Malaysia maupun di Eropa. Walaupun kita tahu bahwa Arif Aiman jika disandingin dengan pemain Eropa yang keturunan umur 22 tahun, jelas pasti menang Arif Aiman. Tetapi untuk kita lihat secara keseluruhan, nggak semuanya pemain dari Eropa dengan umur 22 tahun itu jelek. Oleh karena itu, pasti aku ingin terbaik untuk Harimau Malaya karena kita tahu bahwa ASEAN ini memiliki kualitas yang bagus. Seperti sekarang ada Thailand, Vietnam sekarang udah mulai naik. Kemudian ada Indonesia juga sekarang udah mulai bisa membantu untuk lebih meningkatkan performanya. Karena sebelumnya di 2018 ke bawah dia kena suspend. Dan aku harap juga Malaysia bisa mengikuti jejak-jejak dari tetangga-tetangganya dan apalagi Indonesia. Oleh karena itu, aku harap juga Backsound jangan sampai lah bisa menjadi ya dinaturalisasi, karena aku pikir jika Backsound dinaturalisasi banyak banget pemain yang akan terdampak seperti Hakimi Azim tentunya, kemudian Arif Aiman dan juga Faisal Halim juga bisa terdampak karena 3 pemain aku sebutin sebelumnya itu bermain bisa dipasangkan oleh Backsound atau Backsound bisa menggantikan posisi dia. Dan aku merasa Harimau Malaya juga harus punya ya strategi jangka panjang untuk membangun tim yang kuat. Dan tentunya bukan cuma mengandalkan pemain naturalisasi, karena naturalisasi mau beberapa banyak pun, mau 10, mau 12 pun, jika pemainnya di atas 30 itu hanya bisa mengantarkan jangka pendek saja. Dan juga jika mau naturalisasi atau mau mengambil pemain diaspora atau pemain dari keturunan, bisa mengambil di bawah umur 30 tahun. Tapi aku ngerti kenapa Backsound ini menjadi salah satu pemain yang akan bisa dinaturalisasi, karena tuntutan dari Harimau Malaya atau warga Malaysia untuk bisa Malaysia ini lolos ke Piala Asia 2027 sangat besar. Mungkin naturalisasi Backsound bisa menjadi solusi sementara ya buat menghadapi tantangan di lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, dan aku harap ini juga nggak jadi alasan lah untuk mengabaikan pemain-pemain muda dari Malaysia. Jadi untuk kesimpulannya pada video kali ini, Rickson da Silva merupakan pemain yang sangat cocok untuk menjadi solusi sementara, tetapi jangan sampai revolusi yang setelah digaungkan oleh Malaysia, oleh Harimau Malaya, oleh juga FA Malaysia membuat
menurunnya pemain-pemain muda yang ada di skuad Harimau Malaya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Baekson ini juga mempunyai kualitas dengan dia mencetak 33 gol di musim ini, dan tentunya kekurangannya yaitu dia tidak mempunyai jangka panjang yang sangat baik. Tapi aku ingin dengar nih, menurut kalian nih, apakah Baekson bisa menjadi solusi yang cepat atau bisa menjadi solusi yang lama untuk skuad Harimau Malaya? Kita tahu bahwa revolusi dari skuad Harimau Malaya ini ingin menunjukkan untuk bisa bersaing di level internasional atau di level dunia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kalian jika ada saran atau masukan atau pendapat yang kalian ingin katakan atau ingin sampaikan, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.